Kok lama kali Ben? Terus makan aku. Udah lah yuk. Oi, baru datang lagi. Yuk. Mana? Pergi. Dari mana kan? Selamat. Oh, cuk. Kenapa? Ya. Kenapa kan? Hah? Dari mana? Apa lama? Siap. Langsung aja mungkin ya. Terus udah belajar buat HTML ya? Dari kemarin yang game lab tuh, jadi mau jelasin dikit nih kan gambarnya. Jadi di game kemarin tuh sebenarnya HTML nih. Buat dasarnya HTML itu sebenarnya bentuknya dari dokumen, dia seperti bisa kita bilang kayak sebuah kertas. Anggaplah ini 1980 piksel dikali 1980 piksel. Nah, ini kan HTML nih. Nah, sebenarnya ada lagi dari penjelasan ini, HTML ini adalah bahasa markup. Jadi ini ada bukan bahasa pemrograman, tapi dia tuh tag markup yang digunakan biasanya untuk mempresentasikan sebuah ide dari misalnya aku bikin sini tagnya. Ini ada header di sini. Nah, biasanya setelah markup, ya kan, yang ditandai dengan simbol siku. Nah, dia akan diakhiri dengan simbol siku yang diiri dengan tanda slash. Jadi, udah pasti nih, dia pembukanya itu menggunakan kata yang ada headernya, tuh di depan, lalu dia menggunakan slash di tag penutupnya. Header. Ini bentuk umum dari HTML. Kita lanjut ke bentuk keduanya, yaitu bodinya. Seperti namanya itu body. Body itu adalah tubuhnya, ya kan, badannya. Jadi dia itu punya sebagian besar web itu pasti dia ada di dalam tag bodinya HTML. Dalam tag bodinya. Ini adalah tag bodinya. Biasanya di dalam tag body itu udah pasti banyak banget tag yang semisal kayak div, ya kan? Ada sebuah div tuh. Div itu adalah sebuah markup yang akan menyeleksi seluruh pixel yang bakal kita pilih. Semisal aku bikin di sini adalah div kan, dengan pixel itu 780p, ya kan, dikali dengan 860. Maka div ini akan tetap menyeleksi semuanya. Nah, tetapi ada juga misalnya kayak section dengan namanya section. Dia mirip kayak dengan div, tapi bedanya kalau section ini dia tuh nggak menyeleksi, dia tuh hanya mengisi yang kita isi. Semisal di dalam section ini aku tulis itu berita. Aku tulis berita. Nah, misal beritanya itu hanya setengah dari sectionnya, maka setengah ini dianggap kosong, dibiarin aja. Tapi kalau div enggak. Jika kita sudah membuat div, ya kan, jika kita sudah membuat divnya, maka seluruh dari pixel ini itu sudah ke data di divnya. Jadi maupun kita udah bikin di situ gambar yang cuma sekecil ini atau sekecil ini, atau kita bikin teks yang cuma segini kecil, dia tetap akan menyeleksi seluruh divnya. Paham? Ada yang mau tanya? Cuma kita mau tanya lagi nih, baik. Dari dua tag ini ada lagi nggak? Oh, kalau misal tagnya di dalam body itu ada banyak. Misalnya kita ingin membuat sebuah teks langsung, kita tanpa menggunakan div, tanpa menggunakan section, kita langsung mau menampilkan misalnya berita, kita mau bikin thumbnail gede gitu kan, seperti judul di halaman web. Nah, maka kita bisa langsung tulis aja nih, tag kita tulis H1 untuk tulisan gede. Nah, semakin kecil angkanya, maka semakin besar. Ada yang H1, ya kan, sampai H, seterusnya itu sampai H6.
semakin kecil, semakin besar angka HK-nya, maka semakin kecil ukuran fontnya. Nah, kita contohin buat H3. Nah, jika kita mau membuat thumbnail dengan H1-nya, maka di sini kita bikin H3-nya. Kita bikin teks sepanjang ini tuh ada H3-nya. Maka sudah jadi semuanya, sudah jadi teks beritanya di sini. Terus gimana kalau kita misalnya kita mau nambahin image, gitu kan? Atau kita nggak usah di div-nya, kita nambahin image langsung gitu kan di halaman website-nya. Bisa. Kita langsung taruh aja di sini. Misalnya aku pengen tuh ada thumbnail beritanya tuh berbentuk lingkaran, gitu kan. Nah, di sini bisa aku langsung tambahin dengan tag img, image. Nah, di dalam tag image ini bisa kita atur. Misalnya kita mau dia mau punya pixel berapa, misalnya 1080, 90, terus dia mau bentuknya itu apa, mau bentuknya rectangle atau dia mau bentuknya oktagonal atau dia mau bentuknya persegi gitu. Nah, kita bisa atur. Jadi kalau kita bisa bikin gambarnya itu. Ini disebut dengan tag body. Yang pasti kita lihat di dalam surface webnya dengan tag body-nya, kan? Jadi semua hampir seluruh 90% yang kita lihat itu di halaman website itu udah pasti itu di dalam tag body. Atau ada juga yang namanya tag footer. Di paling bagian bawah biasanya kita melihat ada watermark dari pembuatnya. Misalnya seperti dari copyright perusahaan apa, itu kan? Misal dari SCTP atau apa gitu. Nah, dia udah pasti jalan tag footer. Entah itu dari watermark, itu kan entah mereka juga mau memisiskan mereka punya apa. Nah, itu biasa mereka taruh di watermark, taruh di footer. Karena ini tag paling bawah, ya kan, di halaman web. Karena misalnya mereka tuh mau ngasih jasa itu pasti dia di dalam tag footernya. Ini semua dalam tag footer. Nah, jadi kalau misalnya udah ngerjain udah kan, udah aman lah ya. Ayo, berarti kita tinggal bikin tugas buat websitenya itu kita bikin sebuah berita yang di dalamnya itu harus ada image, kita harus tambahin semua elemen-elemen HTML ke dalam tag HTML-nya. Terus kita harus bikin sebagus-bagus mungkin dengan CSS dan JavaScript. Oke, ada paham? Iya. Nanti kita kumpulin di sekolah ya.